أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, akhirnya usia kita disampaikan lagi oleh Allah ke usia Ramadan sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara kita mungkin ada yang sudah tidak bersama lagi dengan orang yang dicintainya di Ramadan tahun ini, terutama di masa-masa pandemi. Banyak di antara kita yang kehilangan. Ada yang kehilangan suaminya, dipanggil oleh Allah. Ketika sudah kembali kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Ini kita ketahui. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh tapi mendoakan. Kalau anak soleh tidak mendoakan, ya bukan investasi akhirat namanya. Maka kita yang diberi kesempatan usia sekali lagi, kira-kira bersyukur nggak? Bersyukurnya bersyukur doang atau bersyukur banget? Bangetnya banget yang bagaimana nih? Banget lah ya. Ya iya, kenapa? Karena kita masih di masa pandemi atau di akhir ujung pandemi dan bisa mendapatkan bulan ampunan untuk memperoleh ampunan semua dosa-dosa sampai bersih, sebersih-bersihnya. Sehingga ketika kita nanti menghadap Allah, udah gak ada beban lagi. Ya sehat-sehatnya orang tua lah ya. Sehat-sehatnya orang tua ya dengan semua kelemahannya. Sembuh yang ini, sakit yang itu. Minum obat yang ini, kena penyakit yang itu. Kos kesehatannya lebih tinggi juga. Memang jalan-jalannya, makan-makannya kurang, tapi biaya kesehatannya tinggi. Ini sebetulnya isyarat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa ku tambah umurnya, maka ku kurangi dari badannya. Bayar pakai gigi, mau tambah 10 tahun lagi. Bayar pakai mata, mau tambah 5 tahun lagi. Bayar pakai kuping gitu. Lama-lama bayar pakai jantung. Nah, ya kalau bayar pakai lutut udah duluan gitu. Ya. Kalau bayar pakai keriput sudah juga. Kadang-kadang suka malu sendiri mau posting foto beauty tetap aja serem. Lihat wajah sendiri udah serem kan gitu orang tua ya. Kecuali yang nggak jelas. Tapi yang punya gambar pede-pede aja. Mananya adalah bahwa kesempatan kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dari dosa-dosa, terbuka peluang di bulan Ramadan ini benar. Futihat abwaabul jannah. Kesempatan masuk surganya masih sangat besar. Gara-gara dikasih kesempatan masuk menikmati bulan Ramadan. Kira-kira kalau tahu nih, bentar lagi kita bakal masuk surga dan pintu sudah dibuka, kira-kira kita bersegera nggak untuk segera masuk? Pasti. Ya. Puasa yang kalau mau betul-betul mau masuk surga itu, puasa yang buruan. Ila magfiratin min rabbikum. Segera sambut itu ampunan Tuhanmu. Wa jannah. Setelah ampunan itu surga. Arduhas samawat wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ini bulan betul-betul menjadi jembatan nyebrang ke surga. Kenapa? Karena isinya banyak sekali maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Sebetulnya Ustaz mau bicara apa sih temanya? Temanya Quran, tetap Quran, Syahrul Quran. Ini sebetulnya saya jadi peran pengganti yang kedua setelah peran pengganti yang pertama. Kita dikorban ya Ustaz yang kedua ya. Dia udah buka Quran di rumah tuh udah mulai tancap gas dari semalam gara-gara teleponan Pak Eman. Butuh peran pengganti di sini. Insya Allah penggantinya lebih baik. Jadi selangkah lagi masuk surga nih Bapak Ibu ini. Caranya gimana Ustaz di bulan Ramadan ini supaya yang tinggal selangkah lagi wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Buruan bersegera sambut seruan ampunan dari Tuhan. Pak Iman tugas anak muda itu motor saya di depan. Saya naruh HP di samping ini, tapi kelupaan masih. Itu motor-motor yang vario. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak sayyidul istighfar, perbanyak amalan-amalan yang menyebabkan datangnya ampunan Allah. Apa kira-kira yang menyebabkan orang diampuni dosanya? Amalnya apa aja? Satu, sholat pasti. Dua, sedekah pasti. Tiga, baca Quran pasti itu. Empat, bakti orang tua. Silaturahim, khususnya kepada orang tua. Inilah amalan-amalan bergengsi. Amalan-amalan bergengsi yang bapak-bapak ibu-ibu ini selangkah lagi masuk surga, tapi syaratnya harus buruan. Wasari'u, bersegeralah, bukan nyantai. Jadi semua aktivitas baik lisan maupun anggota badan yang bisa segera mendatangkan ampunan dari Allah ke kita, maka kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda. Ada tuh lagunya Bimbo itu, berbuat baik jangan lagi tunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, terutama mendapatkan ampunan. Ini karena saya banyak anak muda sekarang ini. Ya. Luar biasa Pak Iman. Bekas-bekas yang dulunya masih ada Pak Iman. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang sifatnya mendatangkan ampunan, apalagi di usia-usia kita sekarang ini, itu menjadi prioritas. Saya langsung masuk kepada tilawatul Quran. Kan waktu di pengajian Forkoma saya bilang, umumnya orang ini Ramadannya kenalnya sebagai bulan puasa atau bulan Quran. Bulan puasa kan gitu ya. Padahal di Al-Baqarah 185, puasa itu cuma predikat kedua, sama posisinya hari ini pengganti kedua. Predikat pertamanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi bukan cuma Quran yang diturunkan. Suhuf Ibrahim itu di awal bulan Ramadan diturunkan. Begitu juga Suhuf Musa, Isa, wa Muhammad SAW, semua diturunkan. Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Taurat, Injil, dan tidak ada kitab suci kecuali permulaannya atau sebagian besarnya atau seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sebetulnya bulan puasa atau bulan Quran? Bulan Quran dulu baru. Kenapa harus puasa di bulan Ramadan? Ya gara-gara Quran mau diturunkan. Kok pakai puasa? Ya supaya Quran bisa masuk ke dalam hati.
Terus kalau ada orang puasa tapi nggak baca Quran, blow on nggak? Apa sih pengganti kata blow on kira-kira yang lebih menohok? Gagal fokus nggak? Gagal fokus. Ibaratnya nih, besi sudah ditempa, mau bikin pisau. Ketika besinya atau platnya sudah membara, ya sudah membara, taruh simpan. Kembali ke semula kan? Iya. Begitulah orang yang berpuasa tapi tidak baca. Persis begitu. Tarawih, kenapa sudah tarawih? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa ini mendatangkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Tarawih, qiyamul lail menjadi sebab diampunkan yang dosa-dosa yang telah lalu, semua diampuni. Insya Allah selangkah lagi masuk surga semua. Amin. Terus bagaimana caranya? Laksanakan puasa di siang hari tapi baca Quran. Laksanakan tarawih di malam hari tapi baca Quran. Karena tujuan adanya qiyamul lail supaya orang gampang masuk ke dalam hati di malam hari. Itu tujuannya. Nah, terus kalau ada orang sholat tarawih maunya cepet-cepet gak baca Quran pula, gagal fokus gak? Gagal. Gagal fokus. Nah, sekarang saya langsung cerita-cerita aja. Jadi selama bulan Sya'ban nih, saya punya program bersama komunitas online saya. Sekitar 1.000 orang tiap hari, pagi dan malam. Tapi yang aktif di Zoom Open Camp gitu ya, kira-kira 250 sampai 300. Ini menarik ceritanya. Nama programnya Sya'ban, kita khataman Quran di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Supaya kita sukses di bulan Ramadan. Mintanya begitu sama Allah. Targetnya apa? Khataman. Masya Allah. Pertama, yang merasa sudah baca Quran, terutama kelompok One Day One Juz. Enteng. Ya, bagus banget itu One Day One Juz. Namun di hari ketiga saya umumkan ya, pengumuman yang sudah khatam setiap 3 hari sekali. Kenapa 3 hari sekali? Karena yang bisa khatam 3 hari sekali berarti sudah zikir maksimal. Afdhalul dzikr annahu la ilaha tapi ba'dal Quran. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, tapi keistimewaannya setelah baca Quran baru la ilaha illallah. Coba deh, coba praktekin yang suka zikir maksimal ini pakai baca Quran. Jadi kalau saya baca Quran tapi niatnya zikir, itu hati enak lembut. Ya, hati itu menjadi kayak full berzikir. Itu kan nama lain dari Al-Quran apa? Az-zikr. Nama lain daripada Al-Quran adalah az-zikr. Dan fungsi lain daripada baca Quran adalah berzikir. Pernah nggak baca Quran yang berzikir? Kalau saya sih menikmati banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita baca akhir surat Al-Waqiah misalnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Terus fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Terus, jadi kalau dinikmati seperti orang berzikir, jadi enak itu hati itu. Ampunannya dapat, zikirnya dapat, tilawahnya dapat, bahagianya dapat, tenteramnya dapat. Nah, hari ketiga saya umumkan, ternyata ada 3 orang, ibu-ibu, yang satu masih kerja, yang udah pensiunan. Bisa khatam 3 hari.
dia sendiri kaget. Ada yang bisa dapat 3 hari dapat 10 juz, ada yang dapat 5 juz, ada yang dapat 3 juz. Ceritanya begini, ketika dia bisa hatam 3 hari itu, ya pokoknya mulai hari ini dirubah cara pandangnya. Kenapa ditanya, kamu kenapa bisa 3 hari? Apa strateginya? Bagaimana cara mengatur waktunya? Gitu kan pertanyaannya biasanya. Kalau nggak tahu kemana dia harus menuju, ya nggak perlu dipikirin, ya nggak perlu dilihatin, dibegadangin. Sementara yang harus dikerjain ditinggalin. Wah, gagal fokus. Nah begitulah kebanyakan kita juga di bulan Ramadan ini. Jadi bayangkan, saya kira nih pasti gara-gara kena musibah nih, makanya bisa 3 hari khatam, kan gitu ya. Biasanya kalau kita terancam hidupnya, bentar lagi mati gitu kan, biasanya kuat tuh baca Qurannya ya. Ntar kalau udah tenang lagi, ya keras lagi hatinya. Nah, saya kira begitu, ternyata tidak. 3 hari pertama khatam, 3 hari kedua khatam, 3 hari ketiga khatam. Sampai terakhir kemarin, kalau 30 dibagi 3, harus 10 ubah. Dan karirnya melesat, pekerjaan kantornya selesai. Dan yang paling penting, sudah jelas jalan hidupnya menuju surga, menuju siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang memperjumpakan kita dengan surga. Jadi untuk itu saya kawal program ini. Jadi kalau mau ikutan juga bisa nanti lihat aja di YouTube Bakhtiar Nasr Official, apakah Instagramnya atau di Facebooknya, nanti bisa tonton di situ, nanti ikutan. Jadi kalau pagi ini nanti saya mulai biasanya 6:30. Sekarang jam berapa? Ya, 6:30 guys saya mulai, biasanya dengan ngobrol, motivasi, yang mau curhat silakan. Nanti masuk jam 7 itu langsung baca 1 juz. Nanti malam habis tarawih mulai jam 9 saya kasih tadabbur, kemudian jam 10 khataman 1 juz untuk mengawal. Jadi 1 hari 2 juz sehingga hari ke-15 sudah khatam. Hari ke-16 malam 17 Ramadan saya bikin senasional, mungkin sedunia mau bergabung dalam program khatam Quran. Dan kami menikmatinya. Jadi yang paling penting adalah saling menginduksi satu sama lain. Dan banyak yang ngajak keluarganya akhirnya. Santai programnya, menguatkan, tetapi ya minimal secara berjamaah bisa 2 kali khatam di bulan Ramadan. Dan hati itu menjadi tentram, bahagia, rezeki cukup, hilang kesedihan, hilang ketakutan, dan jalan menuju surga itu menjadi terbentang jelas. Biarin aja yang ada yang mudah, nggak usah dipikirin ibu kota Nusantara itu ada yang mudah, biar aja dia kerjain, nggak usah ikut pikir, udah baca Quran yang banyak. Apalagi bulan Ramadan nanti batal puasanya, siap-siap baca-baca begituan ya. Fokus saja ke Quran, karena kita selangkah lagi bakal masuk surga. Cari ampunan yang banyak. Dan ini bulannya Quran. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa sebetulnya Ramadan ini bulan Quran. Kalau puasa, sebetulnya sebelum kewajiban puasa Ramadan sudah ada puasa Muharram tahun ke-1 Hijriah. Karena kewajiban puasa Ramadan itu tahun ke-2 Hijriah. Dan Ramadan itu menjadi mulia bukan karena puasa, tapi karena Al-Quran. Ini misalnya ini tisu. Ini kalau kosong gini boleh nggak buat lap ingus? Boleh. Buat lap periak boleh? Boleh. Kotoran yang bertempat di dalamnya. Karena setan udah berjanji di situ. Dan Allah udah kasih tahu, wa may yash
an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang sekejap saja lupa kepada Allah Ar-Rahman, yang Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamul bayan, sekejap saja lupa kepada Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ikat kepadanya setan di dalam hatinya. Wa huwa lahu qarin, sampai akhirnya setan menjadi temannya, menjadi konsultan di hatinya. Jadi setiap tindakan tanduknya, setiap perkataannya itu dikonsultani oleh setan semua. Tadi waktu sahur saya kayak mau ngomong gitu sama istri saya tentang satu cerita, tapi bagus gak sih saya ngomongin gitu. Kalau rasa-rasanya pengen banget ngomongin soal cerita ini ada lucu-lucunya gitu, tapi menyangkut aib orang sedikit. Saya mencoba berpikir sebelum saya keluarkan kata-kata saya mikir dulu. Sampai hari 3 kali ngomongin jangan ya. Sebetulnya persoalan kecil, soal bercanda aja. Ada peristiwa kemarin gini gitu loh. Cuma kalau saya ngomongin ini menyangkut aib seseorang dan itu aibnya juga sedikit. Tapi ketika saya berpikir ngomong-ngomongin ini bagus gak ya diomongin gitu, walaupun ini bercanda ringan. Sampai di situ kemudian saya berpikir, ya Allah, ternyata seumur hidup ini banyak sekali omongan gue yang gak perlu ya. Iya. Tiap terbetik ngomongin, gitu ya. Apalagi kalau sudah kongko bercanda semua. Ini udah cerita yang konyol, ini yang jorok, ini yang kacau, keluar semua kayak yang lain. Udah gak pada mikir kan? Tapi ketika kita berpikir, setiap yang akan kita keluarkan memang ajaib. Karena kemarin saya tuh salah satu poin mengajar keutamaan puasa, kata alaihi wasallam adalah al-inzijaru bil ma'asi wal mukhalafah. Salah satu keutamaan orang yang berpuasa tapi baca Quran, hatinya itu bisa mendetek, bisa mengintip benih-benih maksiat, benih-benih penyimpangan dari jauh sebelum dia datang ke hati. Si hati ini sudah detek, alarmnya bunyi, seperti maksiat. Ini upaya penyimpangan dari dia sudah detek. Kalau sering berpuasa dan sering baca Quran. Tapi kalau nggak puasa dan nggak baca Quran, nggak ada self control. Puasa itu kan artinya al-imsak, yang artinya mengontrol diri kan, menahan diri. Maka sembarang nggak ada filter, yang mau dikeluarin, dimuntahin. Sebetulnya tadi saya bisa kesini nih gara-gara mau telepon Pak Iman dari kemarin. Cuma saya pikir penting nggak ya? Pikirin supaya nggak sembarang ngomong. Bermakna nggak ya? Terus apa efeknya bagi dakwah? Apa efeknya bagi Islam gitu? Apa efeknya bagi umat secara keseluruhan? Saya telepon lah, akhirnya jadilah sekarang. Alhamdulillah. Semua menjadi bermakna. Apa yang kita pikirkan itu keutamaan orang kalau sudah puasa, kalau sudah baca Quran. Ada al-inzijar. Kalau inzijar itu bahasa katanya ngintip. Tidak bisa memantau. Hati kita tuh semacam ada CCTV. Tapi CCTV yang ada alarmnya. Kalau kebanyakan CCTV yang ada bego kan, cuma ngeliat doang kan. Ya. CCTV kan bego kan soalnya aja. Ngeliat aja gitu kan. Tapi dia nggak kasih peringatan. Karena dia nggak bisa membedakan mana hak, mana batil. Ya. Mana halal, mana haram, gak ngerti kan? Nah, kalau Quran itu furqan. Jadi Quran itu dia berfungsi sebagai detektor, tetapi punya chip lain yang bernama apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu ya.
Dia berfungsi sebagai hidayah bagi semua manusia. Semua manusia apapun agamanya perlu Quran. Apapun ideologinya dia perlu Quran. Yang ngaku ateis, yang ngaku kafir, yang ngaku siapa, butuh Quran. Sampaikan Quran sama dia, karena Quran itu udah bayilah. Isinya juga banyak keterangan-keterangan daripada petunjuk. Dan itu saya rasakan betul. Jadi hebat juga ya Quran ini ya. Ada namanya inzijar. Dia bukan cuma ngintip, tapi kasih alarm. Kasih alarm di dalam hati kita. Ini maksiat nih. Ini mukhalafah, ini penyimpangan. Tutup segera. Dan Quran itu langsung bekerja menutup hati kita. Udah gak usah deh. Bahkan ketika kita nggak berdaya, nggak mampu menghadapi hawa nafsu dan emosi kita, malaikat rahmat yang bekerja buat kita. Misalnya gini, Ustaz, setelah saya ikut program khatam Quran ini, saya kok dinyinyirin ya Ustaz di kantor. Yang nyinyirin saya Pak Haji dan Bu Haji lagi Ustaz. Karena banyak ceritanya, kamu kerjanya gak bagus kan? Alhamdulillah sih performnya baik Ustaz. Bla 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 cerita. Terlepas dari orang ini ya. Begini, fa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini kehebatan fungsi Quran sebagai protektor, sebagai antivirus. Ya. Begini katanya. Kalau kamu baca Quran, maka akan kubuatkan dinding pemisah yang menutupi. Udah pemisah, menutupi. Kalau kamu baca Quran, kata Quran, fa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kalau kamu baca Quran, kubuatkan dinding pemisah antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Dinding pemisah itu ada penutupnya. Jadi mereka nggak bisa tembus ke kamu. Ini protektornya, ini antivirusnya, ini dindingnya, apa namanya? Pokoknya pemisah bahasa Quran. Jadi tiba-tiba orang yang tidak beriman kepada akhirat itu nggak bisa mencelakakan kita. Karena kita berada pada satu ruang yang diproteksi oleh Allah. Contohnya gini, ini bulan Ramadan 1 Syawal versi Sidang Isbat, ya 2 Syawal versi Muhammadiyah. Tanggal berapa Aprilnya sekarang? Tanggal 3 ya? Iya. Quran itu diturunkan pada bulan April atau bulan Ramadan? Emang apa bedanya? Beda. Yang masih di bulan April boleh makan, boleh maksiat, macam-macam kumpul di situ. Tapi yang di ruang Ramadan, stop. Tidak boleh. Yang di bulan April pahalanya karena dia nggak beriman pada puasa atau dia memang nggak mau puasa, ya nggak akan dapat kelipatan pahala. Yang dapat kelipatan pahala adalah yang berada di ruang waktu yang bernama Ramadan. Saf saja, saf itu ketika sholat beda-beda nggak pahalanya. Beda ruang saf pertama, ruang kedua, dan ketiga. Ada yang usul Ustaz, bagaimana kalau bikin masjid kalau itu bentuknya segitiga, yang bagian depannya itu lebar, supaya saf pertama semua, yang belakangnya kecil gitu. Ya itu gak boleh juga gitu. Ya normal. Artinya adalah bahwa kita yang sekarang berada di ruang Ramadan ini, ya di ruang Ramadan ini berada dalam satu ruang dilindungi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dijauhkan dari semua yang mencelakakan kita. Kalau saya lebih jauh melihat ke dunia Islam secara keseluruhan, insya Allah masa depan cerah buat Islam. Ya, lihat bagaimana ributnya kafir sama kafir, Ukraina gara-gara Ukraina. Ya, mau perang dunia antara kafir dengan, akhirnya butuh teman siapa? Muslim. Islam, dia cari teman Islam sekarang. Cari teman Islam. Ya kayak di Indonesia juga lah. Kalau udah menang pemilu menyudutkan Islam, nanti dekat pemilu, cari formulas lagi.
yang salah pengurus sopo. Karena kita dirikan Forkomas itu, ya udahlah. Bagaimana kita sama-sama menuju surga. Baik, ini saja barangkali pagi ini ya. Mudah-mudahan. Nah, iya jadi sekarang ini coba ya lihat ya. Ingat ya tahun 2001 ada ledakan di 9/11 11 September. Ya, pesawat itu kan. Sebagai seorang kameramen, keren nggak angle-nya? Keren ya? Posisinya keren. Ada pesawat mau nabrak gedung, posisinya jelas banget nggak? Slow motion lagi ya? Keren banget tuh slow motion. Kira-kira kameranya dari arah mana ya? Ada 3 titik. 3 titik. Ada di tengah, depan, samping. Ya, angle-nya nih, karena dia bisa flat gitu kan? Arah mata, bukan dari bawah ke atas kan? Kalau dari bawah ke atas kelihatan nih, mau dari bawah ini kagak loh, sejajar loh. Wide-nya dapat, kemudian fokusnya dapat gitu kan? Sedikit sih ngerti kamera. Kalau nggak ngerti kamera kan ya nonton biasa aja. Ini kan bisa berbuat titik ini. Dan biasanya kalau gedung itu hancur kan di bom bawahnya kan, belum jatuh bawah kan. Ini kagak, dia di atas berasap tiba-tiba, gitu. Keren banget kan? Mantap. Masuk tuh barang gitu ya. Dan nggak ada satupun yang di situ yang kena. Tiba-tiba muncul teroris Islam gitu ya, radikal Islam. Sampai di Indonesia intoleran, radikalisme Islam, fundamentalis. Dari situ semua mulai muncullah proyek. Kenapa? Karena tahun 92 Uni Soviet hancur sama Afgan. Hancur. Terbelah-belah kan Uni Soviet tahun 92. Saya udah dinasihati tahun 92. Siap-siap ya kalian pemuda Islam. Saat itu 92 saya masih tingkat 2 di Madinah. Di training oleh para pakar futuristik di kalangan ulama. Yang ahli firasat mengatakan siap-siap kalian. Setelah hancurnya Uni Soviet, maka yang akan ditarik ke ring pertarungan oleh kapitalis dan sekutunya adalah Islam. Benar, 2001 itu duar meledak sampai 2022. Irak hancur nggak? Hancur. Suriah hancur. Tunisia, Libya, Somalia, Afrika Tengah, Rohingya, terakhir India. Setiap ada kata radikal diidentikan dengan Islam, intoleran dengan Islam, radikalisme dengan Islam. Sampai di panggung-panggung masjid juga begitu kan omongannya. Inilah keberhasilan angle kamera tadi. Saya menjadi saksi sejarah peristiwa ini dari sisi pergerakan. Makanya alhamdulillah pasca peristiwa 212-411 nggak ada seperti tahun 98. Kita nggak mau hancur-hancuran, kita nggak mau diadu domba. Karena pengen Indonesia ini damai. Karena ada yang mengadu domba seperti 98. Oligarki itu pengen, udah lu perang sama pemerintah, yang mana gua bayar, itu oligarki. Dan dia nunggu-nunggu kapan komando perang antara umat Islam lawan polisi, umat Islam lawan negara. Alhamdulillah kita gak mau. Alhamdulillah kita bertahan. Mau dituduh macam-macam, apalagi Bakhtiar Nasir. Orang pertama yang gak boleh ceramah di BUMN. Terus berdua lapar? Enggak tuh. Ya dia sibuk mengurangi berat badan. Dengan semua stigma. Tapi kita pegang Indonesia ini harus maju, harus jaya. Setuju? Harus damai, harus kuat. Setuju? Harus bersatu. Setuju? Ya, karena ada yang menghendaki kita ini perang. Jangan mau kayak 98. Jangan mau. Salah itu, reformasi itu salah. Jangan mau. Sampai sekarang lebih baik nggak dengan reformasi? Nggak lebih baik. Ya mohon maaf untuk terang-terangan berkata seperti ini. Kita jaga Indonesia ke depan. Alhamdulillah
kemarin tanggal 15 Maret diumumkan dalam sidang umum PBB dengan sebuah resolusi bahwa 15 March, the International Day to Combat Islamophobia. 15 Maret adalah hari internasional perang melawan anti-Islam. Di Amerika, kalau ada orang ngomongin soal jilbab, Muslim langsung bilang, ini kekerasan terhadap Islam. Kalau ada yang mulai nyinyir sama orang Islam, ini diskriminasi terhadap Islam. Kalau ada yang menyudutkan orang ibadah di dalam sholat, ya, ini intoleran terhadap Islam. Oh, ini radikalisme terhadap Islam. Sudah begitu sekarang di Amerika, di Eropa. Udah begitu jalur. Di Indonesia gimana? Tapi nggak bisa dibendung karena PBB yang mau. Dan itu sudah menjadi sebuah resolusi di sidang umum. Jadi alhamdulillah setelah ini udah yang sudah booster belum booster udah lebaran pulang kampung. Ya, jangan di sana nggak pakai booster, giliran ibadah disuruh. Harus adil dong, jangan melihat Islam selalu sebagai objek penderita. Betul? Nah, sekarang berbahagia, makanya ini Pak Iman, saran saya, cobalah diatur agar di depan masjidnya lampu-lampunya gitu loh. Kalau di Singapura di Geylang, seri, itu kalau Ramadan kan banyak lampu bagus kan dia kan, sehingga anak-anak kita ini bahagia. Terutama anak kampung dulu waktu kita masih kecil banyak acara di Ramadan, senang gak jadi orang kampung? Syia senang gak? Sehingga nanti takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kok sepi-sepi baik. Jadi di Masjid Nawawi pasang lampu dong, pasang baliho, marhaban ya Ramadan. Sambut ini kan bulan suci kita kan? Kita harus gembira kan? Patungan. Jangan nggak dari masjid. Berapa kayak kita patungan? Bikin, ya, dagang, takjilan kan gitu. Karena banyak yang lagi baca Quran nggak sempat masak-masak, capek udah beli aja. Daripada waktu sahur kelentang, tok. Mendingan baca Quran. Sekarang udah bisa online kok. Begitu juga nunggu buka puasa. Lapar nih, beli kolak di depan Masjid An-Nur. Setelah itu mau baca Quran gitu ya. Nyak laparnya, makan apa lu Tom? Asilannya di depan Masjid An-Nur itu, lu beli. Ada lampunya, ada warna-warni, ada motor ya. Saya udah lihat sih di sini tadi masih di alam virtual. Tapi setelah ini insya Allah semua bekerja, setuju? Setuju. Kita hiasi Masjid An-Nur ini, ya, gantung-gantungannya. Apa gitu, marhaban, jangan pasar pagi ayo hiasi ibu. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita menyambut Islam ke depan. Dagang, ya, nggak apa-apa sama, nggak apa-apa kok di Tenabung jualan baju semua, laku semua. Tuh di Mangga 2 banyak kan, perkakas semua, laku nggak? Laku udah jualan, bakwan semua. Sehingga nanti Masjid An-Nur dikatakan kalau mau cari bakwan dengan semua anekanya Masjid An-Nur. Ya mudah-mudahan kita bercantik ya. Tapi zamannya harus berinfak. Bikin kajian khusus Ramadan, infak harian untuk masjid. Satu hari 1.000 aja, satu orang 29.000. Ya kalau satu hari 10.000, 290.000 ya. Ya, kali sekian banyak orang, insya Allah dosanya diampuni. Tadi kan tahu penyebab dosa diampuni adalah dengan ini 10.000 buat saya, 10.000 buat almarhum kedua orang tua saya untuk kegiatan-kegiatan bersihkan ya, supaya anak-anak cucu kita senang bermain di sini, betul? Main sepeda, parkir boleh tapi diatur, ya. Diatur supaya area anak-anak berbahagia main. Kita udah gak sempit, ya. Aduh, anak-anak kita susah tempat main. Nah, jadilah masjid. Tapi kan kita punya halaman bagus ini. Semarakan baca Quran di sini.
semarakan anak kita baca Quran di sini, bikin khatam Quran gitu ya. Tapi yang nggak sempat udah tua di rumah, gabung sama saya saja di Zoom. Yang mulai pagi ini, nanti saya pagi ada, jelang maghrib ada, sampai nanti malam setelah tarawih ada, tiap hari 3 kali sehari. Nanti umroh bulan Ramadan ini tanggal 20 saya berangkat, pun saya akan tetap adakan juga dari Mekah insya Allah dan Madinah. Sudah 3 tahun gak libur, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Cuma ingin bareng sama Quran. Gak lapar juga alhamdulillah. Hidup semakin indah rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sampaikan oleh Ustaz Abdul Ajib. Ini ada yang wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa atikal balagh la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya rabbal Ibrahim wa Mikail wa Israfil ya alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Rabbana wa lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, pada sesi tadi. Masjid An-Nur, semangat Islam, takbir. Semangat Islam, takbir. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, para ustazah Masjid An-Nur, takbir. Mujahidah An-Nur, takbir. Alhamdulillah.